Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, as-shaimin dan shaimat yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah berada di ujung dari bulan Ramadan yang mulia ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tata cara salat Id di kondisi kita sekarang. Kalau tata cara salat Id di masjid atau di tanah lapang mungkin sudah terbiasa, maka kita coba membahas tata cara salat Id yang dalam kondisi seperti sekarang kita harus lakukan di rumah. Pertama yang mesti diingatkan, sunnahnya sama seperti kita lakukan di tanah lapang. Harus disunnahkan untuk mandi lebih dahulu, seperti kita mandi di hari Jumat atau mandi junub, mandi sempurna. Kemudian yang kedua yang mesti diperhatikan, bahwasanya hendaklah kita makan dahulu. Kalau ada kurma itu lebih baik, karena Rasulullah SAW seperti dikatakan oleh Anas bin Malik, Rasulullah SAW tidak berangkat ke tanah lapang kecuali beliau makan dulu kurma dengan hitungan ganjil. Jadi sebisa mungkin sunnah ini kita lakukan, walaupun di rumah. Kita mandi seperti mandi hari Jumat atau mandi junub, kemudian makan kurma, atau makan apa yang kalau nggak ada kurma makan yang bisa kita makan. Kemudian kita mulai, maksudnya mulai kita untuk melaksanakan sholat Id tanpa ada bacaan-bacaan tertentu, as-sholatul Id apa segala macam, tidak, langsung saja seperti kita mau sholat sunnah bersama anak-anak atau bersama keluarga berjamaah. Nah begitu memulai kita doa berniat, niatnya adalah sholat Id, Idul Fitri, tanpa membaca usolli dan yang semisalnya. Salat kita melaksanakan salat Id, kemudian takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, para ulama berbeda. Dalam mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan disunnahkan untuk membaca tahmid, tahlil, atau yang sering kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar umpamanya. Sedangkan dalam mazhab yang Maliki dan Hanafi tidak disunnahkan karena tidak ada nas tertentu. Ini jeda. Jadi setelah kita takbiratul ihram, kemudian kita membaca atau berjeda sebentar, atau dalam mazhab Syafi'i dan Hambali tadi itu membaca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Kemudian takbir zawaid, takbir yang 7 kali. Takbir 7 kali, baca lagi. Takbir lagi, baca lagi. Khilaf di kalangan tentang mengangkat tangan, tapi jumhur mengatakan disunnahkan mengangkat tangan. Takbir sampai 7 kali di luar takbiratul ihram. Jadi dengan takbiratul ihram 8 kali. Kemudian selesai yang ketujuh baca Al-Fatihah. Setelah selesai baca Al-Fatihah, baca surah Al-A'la atau surat yang lain yang bisa kita hafal. Tapi sebaiknya kalau bisa surah Al-A'la, surah Al-A'la. Kemudian setelah itu ruku seperti biasa. Kemudian dengan tumak ninah, kemudian i'tidal dengan tumak ninah, tenang, karena ini hari berbahagia ini. Kemudian kita sujud dengan tumak ninah, kemudian duduk di antara dua sujud dengan tumak ninah, kemudian sujud lagi dengan tumak ninah, kemudian berdiri. Ini namanya takbir intiqal, berdiri dari sujud menuju qiyam. Setelah jeda sebentar, atau kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar tadi, kemudian kita takbir lagi, takbir zawaid, takbir tambahan sebanyak 5 kali. Kemudian selesai baru kita kemudian setelah selesai membaca takbir 5 kali, setelah takbir intiqal jadi 6 kali dengan takbir intiqal. Setelah selesai maka kita baca Al-Fatihah. Setelah baca Al-Fatihah baca Al-Ghashiyah, hal ataka hadithul Ghashiyah, atau ayat lain yang kita hafal umpamanya. Setelah itu sama seperti rakaat kedua pertama, ruku dengan tumak ninah, kemudian i'tidal dengan tumak ninah, kemudian sujud dengan tumak ninah, duduk antara dua sujud, kemudian sujud lagi,
kemudian tahiyatul akhir. Ini setelah selesai salam sudah selesai, berzikir istighfar biasa, kemudian doakan keluarga kita, taqabbalallahu minna minkum kullu aam wa antum bikhair. Dan kalau umpamanya nanti setelah waktu kita melaksanakan karena tidak terbiasa, terlupa umpamanya takbir, atau sudah terbiasa tapi namanya terlupa gitu kan, maka tidak perlu mengulangnya dan tidak perlu menambahnya, tidak perlu mengulang solatnya, dan tidak perlu juga dengan sujud sahwi, karena itu sunnah dia, dan hukum meninggalkan sunnahnya sunnah fikih, maka dia tidak menggantinya dengan sujud sahwi dan yang semisalnya. Ini yang mesti dipahami. Tetapi sebisa mungkin kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk membimbing keluarga kita bisa melakukan sholat Id di rumah. Jadi simple kan? Enggak susah untuk sholat Id di rumah. Cukup. Ini kita ulangkan kembali pagi hari dan waktunya waktunya itu setelah syuruk, setelah tenggelam matahari setelah terbit matahari secara sempurna. Kalau kita sekarang lebih kurang 6/4 sampai ke atasnya. Mungkin baiknya 6:30 atau sebelum jam 7 atau sampai jam 7. Kerjakan, maka jangan lupa bahwasanya yang pertama dilakukan adalah hendaklah kita mandi, yang kedua kita makan dulu, makan bukan mengenyangkan sekedarnya, kemudian langsung ke tempat sholat kita bersama-sama sama keluarga, sholat tanpa ada iqamat, tanpa ada aba-aba, cukup mengatakan luruskan shaf, kita mulai tanpa mengucapkan usolli, berniat kita mengucapkan kita sholat Id, dan seperti yang kita sudah sampaikan tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima Ramadan kita dan memberkahi Id yang Allah berikan kepada kita, dan yang paling penting berdoa bersama-sama mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat musibah yang berat ini dari kita, sehingga di lain kesempatan Allah panjangkan usia kita, berkahi usia kita untuk kembali kita bisa menikmati Ramadan dengan keadaan normal dan melaksanakan Id dalam keadaan normal. Itu saja yang bisa kita bagikan bersama. Tutup dengan doa kepada majelis. Ujungnya saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kullu am wa antum bi khair. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله
إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Allahu Akbar. 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 Al